Ya pemirsa, mohon maaf ada kesalahan di berita kami sebelumnya pemirsa, dan berikut informasi seharusnya, yaitu tudingan bahaya mengonsumsi air minum di galon guna ulang sempat viral di media sosial. Namun BPOM dan sejumlah pakar ini menilai air minum galon guna ulang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Beberapa waktu lalu beredar pemberitaan mengenai kandungan BPA dalam air minum galon guna ulang yang dianggap berbahaya bagi kesehatan konsumen. Namun BPOM selalu badan yang bertanggung jawab atas keamanan produk makanan dan minuman menjelaskan, setelah diteliti BPA dalam air minum galon guna ulang sama sekali tidak memiliki resiko terhadap kesehatan. Temuan BPOM dipertegas pakar teknologi pangan IPB, Eko Hari Purnomo, yang menilai bisphenol A atau BPA tidak membahayakan kesehatan dan belum ada hasil penelitian yang dapat membuktikan dampak BPA terhadap resiko kesehatan dalam galon guna ulang. Lihatnya begini, kalau kita coba cari literatur begitu ya, yang mencoba menggali pelepasan ataupun migrasi BPA dari kemasan guna ulang atau galon guna ulang, saya melihatnya kemungkinan besar sedikit sekali atau bahkan mungkin tidak ada. Kenapa? Karena memang galon guna ulang itu kan agak unik di Indonesia ya. Mungkin di negara-negara lain, apalagi negara maju kan mereka sudah menggunakan tap water. Juru kampanye urban Greenpeace Indonesia Muharram Atta Rasyadi berpendapat penggunaan galon isi ulang sedikit banyak membantu pengurangan sampah plastik. Pasalnya, penggunaan galon sekali pakai justru bertolak belakang dengan semangat pengurangan sampah yang menjadi target Indonesia, di mana Indonesia mentargetkan mengurangi 70% sampah di laut hingga tahun 2025. Kita kan sebenarnya sudah terbiasa dengan model yang guna ulang gitu untuk urusan air mineral dan air minum ya, dan sejauh ini gitu selama puluhan tahun juga tidak pernah ada komplain, tidak pernah ada masalah gitu. Tapi kita coba di semacam di brainwash seperti itu ya, bahwa produk yang satu ini lebih higienis, lebih aman, lebih baik digunakan, utamanya biasanya menggunakan angle atau narasi-narasi bahwa Pemirsa, pembongkaran beton penutup saluran drainase oleh Pemkot Medan di Sei Agul Medan berlangsung ricuh. Belasan anggota LSM berusaha menghalangi pembersihan parit tersebut sehingga membuat warga mengamuk. Kericuhan terjadi saat petugas PU Kota Medan bersama pihak Kecamatan Medan Barat membongkar beton yang menutup saluran drainase di Jalan Karya Lingkungan 9, Kelurahan Sei Agul Medan, Sumatera Utara. Belasan orang yang mengaku dari salah satu LSM berusaha menghalangi hingga membuat warga kesal. Baku hantam pun nyaris terjadi. Warga kesal dengan adanya tempat usaha yang diduga tidak memiliki izin menutup seluruh saluran drainase dan menjadikannya sebagai tempat parkir mobil hingga menyebabkan kemacetan. Kericuhan mereda setelah Camat Medan Barat melerai kedua pihak dan pembongkaran beton penutup saluran drainase pun tetap dilakukan. Seorang bocah laki-laki di Makassar, Sulawesi Selatan tewas terlindas mobil saat bermain di jalan. Ya, pengendara mobil yang merupakan seorang wanita langsung menyerahkan diri ke polisi. Seorang bocah 7 tahun tewas terlindas mobil di Jalan Pulau Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan. Korban Muhammad Raihan saat kejadian tengah bermain bersama teman-temannya di tengah jalan. Saat itu korban tengah duduk, kemudian mobil melintas dan melindas korban. Korban diduga meninggal saat perjalanan ke rumah sakit karena pendarahan di kepala. Sementara orang tua korban tidak menyangka anaknya harus pergi begitu cepat dengan cara yang tragis. Dia menabrak, dia sudah tahu diteriaki bilang ada anak-anak, tambah dia lindas lagi. Jadi anak-anak kena 2 kali ini. Pada ini anak ada di pinggir jalan di pinggir memang dia dulu sambil makan es krim itu. Iya. Tapi ini yang bawa mobil tidak tahu di mana matanya. Kenapa dia tidak lihat anak di depan? Tidak sadar nih waktu ditabrak. Apanya ya, luka apa? Ini kelihatan ini, sapu muka, mata.
Pecah. Di sini tangan juga patah. Kasus kecelakaan kini ditangani unit Laka Lantas Polrestabes Makassar. Pelaku pun kini masih dalam pemeriksaan, namun orang tua diimbau untuk lebih memperhatikan anaknya saat bermain. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo M. Nur, iNews melaporkan. Diduga pengemudi mengantuk, sebuah mobil menabrak minimarket di Jalan Raya Kramat Mulia, Kuningan, Jawa Barat. Ya, pemilik minimarket tersebut pemirsa alami kerugian hingga jutaan rupiah. Inilah detik-detik sebuah mobil menabrak minimarket yang terekam kamera pengawas di Jalan Raya Kramat Mulia, Kuningan, Jawa Barat pada Minggu malam. Dalam rekaman kamera pengawas itu, mobil berjenis SUV meluncur masuk ke dalam minimarket. Pegawai yang sedang melakukan pendataan barang hampir tertabrak. Kejadian ini membuat kaget sejumlah pembeli yang sedang berbelanja di area minimarket. Akibat kejadian ini, pemilik minimarket mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Menurut keterangan Kanit Laka Polres Kuningan, insiden bermula ketika sang pengemudi berinisial A menunggu istrinya berbelanja di minimarket. Diduga mengantuk, sang pengemudi kaget saat istrinya minta pulang usai berbelanja. Mesin mobil pada saat itu dalam keadaan menyala dan pengemudi malah menginjak gas hingga mobil masuk ke dalam minimarket. Pada saat itu kondisi mesin nyala dan untuk pengemudinya masih berada di dalam kendaraan. Istrinya turun untuk membeli sesuatu di Alfamart. Setelah berbelanja di Alfamart, kemudian masuk ke mobil lagi. Pada saat sudah pintu ditutup, terus bilang berangkat, posisi pengemudi injakan kakinya berada di posisi di gas, dan pas itu langsung pindahkan ke posisi drive, artinya jalan. Harus maju kan posisi itu. Jadi pas saat itu langsung gas diinjak, ini masuk ke drive. Untuk sementara mobil SUV diamankan di Mapolres Kuningan. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 1 dari 3 pencuri sepeda motor di sebuah panti asuhan di Tamalan Ria, Makassar, Sulawesi Selatan diringkus warga. Pelaku merupakan salah satu anak didik di panti asuhan tersebut. Polisi mengamankan seorang remaja pelaku pencurian sepeda motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga yang geram berupaya menghakimi pelaku, sehingga polisi langsung membawa pelaku ke Polsek Tamalan Ria untuk proses lebih lanjut. Warga kesal karena pelaku adalah salah satu anak didik di panti asuhan tempatnya mencuri 1 unit sepeda motor. Mana yang dibongkar ke motor, Kabur? Polisi mengamankan barang bukti sepeda motor hasil curian dalam kondisi telah dipreteli oleh pelaku. Untuk inisial F, ini adalah pelaku curanmor. Itu kejadian di panti asuhan Ati yang sebelumnya sudah diamankan oleh warga. Satu posisi kendaraan sudah diprotoli sama pelaku. Polisi akan berkoordinasi dengan Balai Rehabilitasi Sosial Anak, mengingat pelaku berinisial F masih di bawah umur. Polisi masih mengejar 2 pelaku lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan gencar membubarkan warga yang berkerumun di atas jam pemberlakuan PPKM Mikro di ibu kota. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kami dari Direktorat Sama Pelaku Jaya mengimbau kepada warga sekalian